wa Ta'ala dan juga kepada Rasulullah SAW yang mana telah memberikan kita ilmu pengetahuan, mengeluarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan sampai dengan sekarang ini. Dan yang kami hormati Ibu Eva Yoni, SE KMM selaku pembina inkubator Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Yang kami hormati Bapak Dr. Iskandar Syah Majid selaku penasehat inkubator Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Juga kepada Ketua Panitia Saudara Zahran Hibatullah, dan tentunya yang kami hormati pemateri kita pada hari ini Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Nurhayati Subakat APT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan tentunya terakhir yang juga kami banggakan sekali semua peserta kita yang sudah mendaftar, dan ini yang sudah bergabung sekitar 135 peserta dan masih terus bertambah. Terima kasih sudah bergabung. Sebelumnya kami perkenalkan dulu bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dari rangkaian inkubator Enfest 2020 atau Entrepreneurship Festival 2020. Jadi ini merupakan kegiatan tahunan dari inkubator EB Unsyah yang kali ini dilakukan tentunya secara virtual atau secara digital. Jadi kita bertemu via aplikasi seperti ini ya. Tapi semoga tidak mengurangi manfaat dari kegiatan ini sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tanggal 14 November lalu sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 dan banyak sekali rangkaian acaranya. Yang hari ini kita akan mengangkat webinar entrepreneur dengan tema How Business Maintain Sustainable Growth During New Normal. Namun sebelum itu mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari pembina inkubator Ibu Eva Yani SE AKMM. Kepada Ibu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih untuk moderator yang sudah membuka kegiatan kita hari ini. Selamat untuk semua panitia yang masih bekerja keras sampai dengan hari ini. Karena seingat saya kegiatan webinar series ini atau dalam rangkaian kegiatan Entrepreneur Festival ini sudah dimulai sejak awal November yang lalu dan hari ini sudah 1 Desember. Dan masih ada beberapa rangkaian kegiatan lagi yang nantinya masih harus diselesaikan oleh panitia ya. Apresiasi saya buat ketua inkubator yang sudah mengawal kegiatan ini dari awal sampai dengan hari ini, kemudian direktur juga serta panitia pelaksana semua. Tak lupa juga kepada Bapak Iskandar Syah yang sudah memfasilitasi setiap kegiatan webinar maupun kegiatan offline lainnya dengan menyediakan fasilitas Zoom dan segala konsultasi yang beliau berikan tanpa pamrih. Terima kasih Bapak. Apresiasi saya buat pemateri hari ini Ibu Nurhayati. Saya paham bahwa Ibu mesti banyak sekali kegiatan, namun sampai dengan kegiatan mahasiswa ini Ibu masih meluangkan waktu, bersedia untuk meluangkan waktu bagi kami selaku pembina dan yang mendampingi anak-anak inkubator ini, memberikan apresiasi yang luar biasa buat Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan hari ini itu menjadi amal ibadah yang tak tergantikan dengan sesuatu yang luar biasa dari Allah. Mudah-mudahan hari ini anak-anak ini bisa mendapatkan ilmu dari sharing atas leadership yang Ibu miliki sampai dengan hari ini, yang kami tahu persis bahwa perusahaan Paragon itu bukan perusahaan yang kecil dan sudah pastinya lah banyak tantangan nantinya yang mungkin kalau Ibu share hari ini itu akan menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat buat anak-anak kami semua. Dan buat semua peserta yang sudah bergabung di dalam seminar series hari ini,
Mudah-mudahan semua juga mendapatkan ilmu, mendapatkan sharing yang membawa kita ke dalam orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dan lebih setiap harinya. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap hari mestinya kita selalu belajar untuk mendapatkan ilmu yang baru, sehingga kita selalu menjadi orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Dan mudah-mudahan esok itu juga lebih baik dari hari ini. Sekali lagi apresiasi saya buat Ibu pemateri hari ini. Mudah-mudahan nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Bila nanti dalam perjalanannya, dalam kegiatan ini ada kekurangan, saya selaku pembina dan pendamping inkubator memohon maaf yang sebesar-besarnya baik kepada pemateri maupun kepada peserta, karenalah pada prinsipnya anak-anak ini semua dalam proses pembelajaran. Harapannya mereka bisa mendapat pembelajaran tidak hanya dari materi yang diperoleh, tapi juga bagaimana bisa mereka mengorganize sebuah kegiatan dengan baik, karena tidak ada ilmu yang bisa kita miliki tanpa melakukan praktek yang nyata seperti sekarang ini. Mohon maaf bila nanti saya tidak bisa join full dalam kegiatan ini karena saya punya agenda rapat hari ini. Namun saya akan pantau ini karena saya sudah lihat ini tidak ada di YouTube. Nanti mungkin saya bisa pantau lebih lanjut melalui YouTube. Itu saja dari saya. Selamat buat hari ini kepada semua. Selamat bekerja dan terima kasih sekali lagi buat Ibu pemateri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami haturkan untuk Ibu Eva Yani selaku pembina inkubator Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Baik teman-teman hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ibu Komisaris PT Paragon Technology and Innovation. Kalau saya pribadi ya mungkin sekilas tahunya itu produknya makeover, Wardah seperti itu ya. Namun bagaimana sebenarnya perusahaan ini bekerja dan apa saja? Mari kita kenal lebih dekat melalui video berikut ini. Indonesia adalah bangsa yang besar. Berhak untuk masa depan dan harapan yang besar. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Salah satu perusahaan di bidang kosmetik sejak tahun 1985 hingga saat ini. Paragon telah melahirkan Wardah, Makeover, Emina. Atas izinnya, kini kami semakin berkembang dan terus berkembang. Paragon Technology and Innovation memiliki pabrik seluas 20 hektar yang terbagi menjadi 7 kawasan. Memiliki 32 distribution center yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Malaysia. Kami selalu bahu-membahu bersama 11.000 karyawan. Langkah kami untuk menggapai masa depan adalah dengan menjadi perusahaan yang memiliki pengelolaan terbaik melalui produk berkualitas yang memberikan manfaat bagi Paragonian, para mitra, masyarakat, dan lingkungan. Kami sekelompok manusia biasa yang memiliki semangat tiada henti.
nilai-nilai itu konsisten dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan, di antaranya Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan, dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada kita. Besarkan hati, besarkan mimpi untuk Indonesia yang Paragon Technology and Innovation. Wow, luar biasa. Sudah sama-sama kita lihat video mengenai perusahaan Paragon ini sendiri ternyata dibangun sejak tahun 1995, memiliki 11.000 karyawan dan program sosialnya juga luar biasa sekali. Saat lagi kita akan memulai webinar kita, namun sebelum itu saya akan bacakan peraturan dulu, titipan dari panitia ini supaya acara kita berjalan secara tertib. Yang pertama, peserta mencantumkan nama lengkap pada akun Zoom, dilarang menggunakan nama samaran. Yang kedua, peserta berkomitmen mengikuti webinar dari awal sampai akhir dan dilarang live room sebelum acara selesai dan sebelum pembicara live room. Kemudian peserta wajib menghidupkan kamera pada saat webinar berlangsung. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung. Peserta dapat mengetikkan pertanyaan di room chat Zoom dan akan dijawab pada saat pemateri telah selesai memaparkan materinya dengan format nama, kemudian instansi, kemudian pertanyaannya ya. Yang keenam, peserta wajib mengisi absensi yang akan dibagikan melalui room chat Zoom, dan yang terakhir khusus peserta yang menonton via YouTube dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan akan dipantau oleh panitia. Baik, sekarang kita akan berkenalan dengan pemateri kita, Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Anda Nurhayati Subakat APT. Ini kalau saya lihat latar belakang pendidikannya itu dari jurusan apoteker seperti itu ya Ibu ya. Jadi beliau lulus dari Sarjana Farmasi ITB tahun 1975 selaku lulusan terbaik, kemudian melanjutkan pendidikan apoteker di ITB dan selesai pada tahun 1976 juga dengan lulusan terbaik dan mendapatkan Kalbe Pharma Award. Prestasinya luar biasa ini, beliau pernah masuk dalam daftar Indonesia's Most Impactful Women Leaders tahun 2019 dan Warta Ekonomi dalam buku yang di-launching pada tahun 2019. Juga menjadi wanita pertama yang mendapatkan gelar doktor kehormatan atau kita dengar honoris causa dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019. Beliau juga mendapatkan ISQ Award tahun 2018, merupakan salah satu dari 2 wanita Indonesia yang masuk ke dalam daftar 25 pebisnis wanita yang memiliki dampak besar di dunia bisnis Asia versi majalah Forbes 2018, dan masih banyak sekali prestasi-prestasinya yang tadi sebagian juga sudah
kita lihat langsung dari video ini. Dan saya pribadi Ibu juga termasuk idola Ibu ini Bu. Saya mengenal Ibu terutama pada masa COVID kemarin baru bulan Maret ya. Kita mendengar bahwa Ibu mendermakan begitu banyak miliaran bantuan untuk penanganan di Indonesia, juga sebagai sosok yang dermawan menyumbangkan miliaran rupiah sebagai dana abadi ITB ya. Luar biasa Ibu sebagai sosok yang dermawan dan juga memiliki nilai sosial tinggi. Jadi tidak hanya sebagai pebisnis, namun juga peduli terhadap kepentingan kemanusiaan dan juga kepentingan kewanitaan, kemudian kepentingan sosial lainnya. Baik, langsung saja kita materi kita. Ibu Nur, boleh dipanggil seperti itu, Ibu? Baik, ya silakan. Ya. Iya, Ibu Nur, langsung kami persilahkan untuk materinya. Silahkan, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebagai moderator yang memberikan waktu pada kami. Dari tadi yang terhormat Bu Fayani sebagai pembina inkubator ya, dan kemudian Pak Iskandar Shah. Baik, di sini saya akan berbagi pengalaman ya, karena 35 tahun yang lalu saya pun juga UKM, tapi udah lama ya 35 tahun yang lalu. Silakan slide berikutnya. Slide berikutnya silakan. Ya. Jadi perusahaan ini mulai dari 35 tahun yang lalu berasal dari awalnya home industry ya, jadi industri rumah tangga dengan 2 orang karyawan, itu pun juga adalah asisten rumah tangga ya. Alhamdulillah sekarang sudah karyawannya udah di atas 10.000, kemudian pabriknya udah 20 hektar, termasuk industri lokal kosmetik yang paling besar saat ini di Indonesia. Dan sudah punya 41 distribution center, salah satunya di Malaysia. Dan alhamdulillah pun di Malaysia kami sudah nomor 3 saat ini. Ya, lanjut. Nah, saya perkenalkan dikit latar belakang keluarga. Kenapa? Karena nilai-nilai ini yang saya dapatkan dari keluarga waktu saya masih kecil ya. Jadi saya anak keempat dari 8 bersaudara. Bapak saya seorang pedagang di kota kecil Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau termasuk pedagang yang cukup sukses lah waktu itu, dan beliau juga ketua Muhammadiyah Padang Panjang. Yang saya ambil dari teladan dari beliau adalah, kembali dulu slide sebelumnya, beliau itu adalah seorang yang visioner ya. Kenapa? Di tahun 60-an beliau sudah menyampaikan IPTAK dan IPTEK, di mana Pak Habibie baru menyampaikan tahun 90-an. Maksudnya IPTAK, kami iman dan takwa, kami semua yang perempuan itu masuk pesantren Diniyah Putri. Jadi saya adalah alumni pesantren Diniyah Putri. Kemudian masuk SMA dan baru masuk ke ITB. Nah, yang almarhum bapak saya meninggalkan saya masih SMP. Yang luar biasa juga yang teladan dari saya adalah almarhumah ibu saya. Beliau orang tua tunggal dengan 8 anak, alhamdulillah bisa mengantarkan semua anaknya ke perguruan tinggi. Kami dari 8 bersaudara, 6 orang adalah alumni ITB. Satu kata yang sering, satu ayat yang sering disampaikan sama almarhum ibu saya adalah, kita nggak usah khawatir, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Itulah yang menginspirasi kami sampai saat ini. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini jadi saya mulai tahun 1985 ya. Kembali lagi slide sebelumnya. 1985, kenapa saya mulai dengan industri kosmetik? Slide sebelumnya. Ini terlalu loncat. Karena saya pernah bekerja di industri kosmetik selama 5 tahun di perusahaan industri kosmetik multinasional. Dan kenapa waktu itu saya pilih mundur, karena
Setelah punya anak 3, saya agak kesulitan dan kemudian juga ada CEO baru yang kurang nyaman saya di sana gitu. Akhirnya saya pilih mundur. Nah, dengan ilmu yang ada ya, dengan pengalaman yang ada, nah di sini yang pentingnya saya rasakan perlunya kita berinovasi. Saya dengan latar belakang pendidikan, akhirnya saya bisa menemukan formula dengan modifikasi di mana harganya lebih lebih murah, kemudian kualitasnya nggak jauh beda gitu, sehingga tidak sampai 1 tahun saya jual ke salon-salon, semua salon sudah ngambil produk kami di daerah Tangerang. Nah, alhamdulillah berkembang. Nah, tahun 90 saya dapat ujian, mungkin ujiannya lebih berat dari sekarang ya. Itu kebakar habis, minus. Kenapa minus? Karena kami punya utang ke supplier dan kami punya piutang ke toko-toko. Nah, karena faktornya banyak yang kebakar, banyak toko yang nggak mau bayar. Sehingga kondisinya waktu itu minus. Dan kenapa saya putuskan waktu itu buka kembali, bangkit kembali? Karena yang saya perhatikan adalah karyawan, ya, kepedulian terhadap karyawan, kemudian kepedulian terhadap utang. Karena kalau saya tutup berarti saya nggak bisa bayar utang. Jadi kepedulian inilah yang membuat saya bisa bangkit kembali. Alhamdulillah yang saya rasakan tahun itu banyak pertolongan Allah ya. Satu, kenalan langsung ada minjamin rumahnya untuk produksi kembali. Yang kedua, karena selama ini menjaga kepercayaan dari supplier, walaupun utang saya minta tunda, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Yang ketiga, ada kebijakan dari BI yang memberi kredit untuk Coke. Saya minta 50 juta, waktu itu malah dikasih 150 juta. Nah, ini ya saya anggap pertolongan Allah luar biasa. Biasanya bank kita minta 50 malah dikasih 40 ya. Ini malah minta 50 malah dikasih 150. Nah, akhirnya saya bisa bangkit kembali, bisa bangun rumah tidak sampai 1 tahun. Kemudian bangun pabrik kecil di daerah Tangerang dengan luas 1.500. Kemudian alhamdulillah berkembang. Nah, tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah. Nah, inilah yang memberi ide untuk membuat kosmetik muslim waktu itu ya, kosmetik halal dengan wadah. Nah, ternyata itu pun boleh dikatakan gagal. Kenapa gagal? Karena dijual lewat pesantren di mana santri nggak pakai kosmetik gitu ya. Jadi dan bagi saya tidak ada kata untuk itu, tidak coba bangkit kembali. Iklan di harian terbit untuk mencari distributor. Padahal itu adalah harian yang tidak begitu terkenal. Saya mendapat 2 distributor di sana, ada jual mereka direct selling, multi level ya. Dan alhamdulillah itu berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi, banyak pengangguran. Seperti sekarang juga banyak yang gabung dengan multi level. Sehingga perusahaan kami berkembang sangat cepat waktu itu, sehingga bisa membangun pabrik kedua. Jadi istilahnya waktu itu Krismon malah kami Jayamon, alhamdulillah. Dan kemudian berkembang tahun 2002 anak saya pertama lulus, langsung gabung. Kemudian 2003 anak kedua juga lulus, mungkin langsung gabung dan bersama-sama mengembangkan perusahaan ini. Jadi tadi kami banyak menjual lewat orang lain yang menjual, jadi kami istilahnya hanya tukang jahit lah membuat, tapi yang jual orang lain. Dan kemudian 2004 ternyata juga penjualan orang lain itu pihak ketiga itu turun, jadi kita ikut turun. Kemudian 2005 kami dapat lagi multi levels dari Shopee Martin. Alhamdulillah bisa berkembang kembali dan kemudian tim memperbaiki. Dan kalau kita lihat perjalanannya di sini, ya banyak pertolongan Allah di sini ya. Jadi makanya kita yakin ketuhanan itu sangat perlu di dalam dalam suatu perusahaan. Ya, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya bisa. Dan kemudian tim memperbaiki ya 2009 loncat ya. Jadi slide sebelumnya 2009 kami tim menginikan
relaunching wadah. Jadi wadahnya diperbaiki. Tadinya tagline-nya adalah kosmetika suci dan aman, diganti dengan inspiring beauty. Jadi intinya lebih dipermodern gitu ya, lebih umum. Jadi ini ya. Dan kita seperti ketahui 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah wadah. Jadi momennya pas dan kembali akhirnya di tahun 2009 terjadi loncatan dan kami udah bisa mulai iklan. Nah, 2010 tim mengeluarkan lagi makeover, itu juga alhamdulillah disambut. 2011 ganti nama dari PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Teknologi and Innovation. Nah, itu kenapa ganti nama ya supaya lebih mengglobal aja. Nah, kemudian 2014 tim mengeluarkan lagi brand Emina untuk remaja. Nah, saat ini dan kalau kita lihat juga saat ini satu-satunya brand yang bisa menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Kembali lagi terjadi loncatan. 2017 tim mengeluarkan lagi shampoo. Nah, ini memang masih belum terlalu sukses ya. Nah, 2018 mengeluarkan lagi Insa Perfect untuk yang premium dekoratif. Nah, 2019 Kristalur untuk skincare yang premium. Alhamdulillah juga disambut. Nah, kira-kira sebulan lalu mengeluarkan lagi KAF, produk baru di tengah pandemi. Alhamdulillah juga tim masih bisa mengeluarkan brand baru. Jadi dilihat dari sini, kunci sukses dari satu produk ini adalah inovasi ya, mengeluarkan brand-brand baru dan mengeluarkan produk-produk baru. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi di sini koneksi ya. Di sini kalau dilihat ya kunci sukses selain inovasi ini adalah kolaborasi karena sekarang sudah dijalankan yang sebagian besar bergabung di sini adalah para milenial ya yang generasi muda yang mereka dan alhamdulillah juga mereka tingkat retensinya 98%, jadi mereka cukup loyal. Kenapa? Kami beri kepercayaan penuh terhadap mereka. Jadi mengeluarkan semua potensinya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Dan kemudian di sini juga sudah gabung karena perusahaan ini sudah cukup besar ya. Kami juga belum berpengalaman sehingga terpaksa ngambil profesional pro hire ya. Jadi nah ini mereka udah kerja puluhan tahun, udah bergabung di kami, ada beberapa direktur, beberapa manajer ya, mereka udah puluhan tahun di sini. Nah ini saya anggap juga pertolongan Allah juga. Kenapa mereka? Karena banyak sekali sekarang kaum pehijrah. Mereka hijrah bukan hanya produk, juga hijrah ke perusahaan. Tadi perusahaan multinasional ingin membantu perusahaan lokal gitu ya. Nah di sini terjadi kolaborasi antara profesional, anak muda ya. Jadi sehingga anak muda ini memiliki drive yang tinggi sehingga terbentuk istilahnya corporate startup. Jadi perusahaan berkembang seperti startup tetapi tetap profesional. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Dan ini brand-brand yang dikerjakan sama anak-anak muda ya, mereka inovatif, kreatif, kerja keras ya. Jadi ada Wadah, ada Makeover, ada Emina, ada KAF terakhir ini untuk produk khusus pria. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang prestasi yang dikerjakan sama tim tahun 2016 suatu seminar di Paris menyampaikan kalau Wadah adalah global fastest growing brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam kancah ini. Alhamdulillah Wadah terus berkembang bersama anak-anak muda. Sekarang sudah market leader ya, untuk dekoratif dan moisturizer. Kemudian pernah dibahas juga di Harvard Business Review. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini kami sekarang sudah menjadi di tengah pandemi ini kami posisinya juga tetap begini, nomor 1 di make up.
Dan kemudian ini sudah 4 tahun, kemudian itu udah ngelewati semua brand ada di Indonesia, termasuk brand-brand multinasional. Kemudian moisturizer, ini baru 3 tahun. Ini juga pertama kali brand lokal bisa mengambil pasarnya multinasional yang sudah lama di Indonesia. Sehingga CEO-nya datang dari UK waktu itu. Cleanser kami memang masih nomor 3, bersaing juga dengan multinasional. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, visi kami menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadi hari ini lebih baik dari hari kemarin melalui produk berkualitas dan bermanfaat bagi Paragonian, maksudnya bergabung dengan kami, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi bagaimana perusahaan ini berkembang terus-menerus sehingga bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ya, lanjut. Lanjut, slide berikutnya. Nah, yang dijabarkan dalam misinya, kemudian mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan kesinambungan, tumbuh bersama-sama, memelihara bumi, mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, dan mengembangkan bisnis. Ya, lanjut. Lanjut, slide. Nah, 6 nilai dari budaya Paragon itulah ketuhanan, keteladanan, kekeluargaan, tanggung jawab, fokus pada pelanggan, dan inovasi. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, sebetulnya apa? Kalau kita lihat dari perjalanan tadi, ada 5 karakter kunci harus dimiliki agar kita bisa sukses, yaitu pertama adalah ketuhanan, ya. Yang kedua adalah kepedulian, ya tadi tadi bisa dilihat ya kami berapa kali jatuh bangun ya selalu aja dimudahkan sama Allah ya. Kemudian ya kita optimis, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Yang kedua adalah kepedulian, ya tapi kepedulian itu yang menyebabkan kita bisa bangkit kembali. Dan kepedulian itu termasuk bagaimana kerjasama dan kolaborasi yang baik, jadi termasuk itu kepedulian. Yang ketiga adalah kerendahan hati, ya. Kita jangan sampai sombong, harus belajar terus-menerus. Kemudian keempat adalah ketangguhan, yaitu disiplin, kerja keras. Yang kelima inovasi. Ya, inovasi termasuk juga kreatif, kemudian agile ya. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Dan bagaimana kekuatan sebuah misi bermanfaat masyarakat, internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi kalau untuk internal perusahaan kami itu yang semua karyawan yang telah bekerja selama 7 tahun kami berangkatkan umroh, dan kemudian yang untuk muslim, kemudian yang non muslim kita berangkatkan wisata rohani. Slide berikutnya ya. Kemudian sudah berangkat itu sekitar 1.500 orang. Dan di sini juga tidak ada jarak antar jadi bagaimana tadi dikasih tahu kuncinya kolaborasi dan inovasi, memberi kepercayaan penuh kepada generasi muda. Dan di sini juga Paragon berusaha menciptakan lingkungan kerja yang family friendly ya, sehingga menunjang Paragonian memiliki work life integration. Kita ada daycare dan kita ada juga gym. Ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya bisa. Nah, ada 4 pilar CSR kami adalah pendidikan, ya, beasiswa, kesehatan. Kita bekerjasama dengan Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Kanker Payudara, Pemberdayaan Perempuan, kerjasama dengan beberapa organisasi perempuan, kemudian lingkungan. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Bisa slide berikutnya. Ini ada dan apa yang kami kerjakan di tengah pandemi ini sebetulnya itu mulai dari Maret dan April ya, itu mulai terjadi penurunan, dan itu yang kami kerjakan adalah protokol kesehatan nomor 1 gitu ya. Protokol kesehatan karyawan nomor 1 ya.
Jadi memastikan kesehatan Paragon tetap optimis, mengikuti protokol kesehatan, dan mengoptimalkan juga kerja di rumah ya. Kemudian untuk memastikan bagaimana kesehatan perusahaan juga. Jadi cash is the king. Jadi kami pantau semua. Jadi biaya-biaya yang tidak perlu itu bisa dipotong ya, seperti nah ini yang saya lihat juga hikmah di balik pandemi ini ya. Jadi dengan bekerja di rumah, kemudian rapat dari rumah, kemudian training juga nggak perlu ada di hotel, nggak perlu ada perjalanan dinas, itu ternyata banyak sekali bisa memotong biaya. Jadi kita ada cost efektif, kemudian tentu kita juga harus adaptif dan agile gitu ya. Jadi karena dekoratifnya sudah mulai turun ya, kita harus cepat mengganti dengan yang lain. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Jadi di sini sini kami selalu menginikan sama semua karyawan bagaimana mereka memakai APD lengkap, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, dan mengadakan menjaga jarak ya sebuah jam kerja, dan mengoptimalkan kerja dari rumah ya. Ternyata kerja dari rumah ini tetap produktif. Nah ini sangat nyaman untuk para perempuan ya. Mungkin ke depannya kerja dari rumah ini kami akan bisa teruskan lagi. Ya lanjut. Slide berikutnya. Dan ini apa yang kami kerjakan waktu pas COVID meningkat ya bulan pertengahan Maret. Yaitu anak saya nomor 3 adalah dokter, mendapat informasi dari teman-temannya kalau rumah sakit rujukan cukup kewalahan ya menerima pasien yang langsung melonjak, dan mereka ternyata kekurangan alat-alat kesehatan. Dan kebetulan kami juga punya dana tabungan CSR. Akhirnya kami putuskan itu semua disumbangkan ya untuk membeli beberapa alat kesehatan untuk rumah sakit rujukan di DKI dan Sumbar. Kemudian kami juga memberikan bantuan APD ke 130 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ayo lanjut, silakan. Slide berikutnya. Dan kalau kita lihat ya bagaimana mengenai pasar di Indonesia ini, kami baru sebetulnya menguasai pasar kosmetik. Sebetulnya pasar yang lebih besar itu adalah personal care seperti shampoo, sabun mandi, dan kita juga akhirnya untuk masuk lebih menginikan skincare gitu ya, face care. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi kami juga selama pandemi ini kami menuju ke produk-produk yang untuk kesehatan. Kita mengeluarkan juga hand gel, kemudian kita inikan shampoo, ya, dan ada juga hand wash gitu ya. Ya lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Dan kami pun juga karena orang banyak di rumah, kita juga membuat bagaimana transformasi digital, kemudian juga mengeluarkan produk-produk yang lipstick yang tidak nempel di masker gitu ya. Kita keluarkan makeover untuk creamy lip matte yang tidak non transfer, kemudian juga kita mengeluarkan juga. Jadi walaupun di tengah pandemi kami tetap mengeluarkan produk-produk baru. Ya lanjut. Slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Dan ini yang tadi disampaikan juga sebulan yang lalu tim mengeluarkan lagi karena banyak permintaan kapan nih Wadah mengeluarkan produk khusus pria, dan ini juga alhamdulillah disambut baik ya, beberapa produk ini kebutuhan untuk pria. Ya lanjut. Slide berikutnya. Dan kemudian juga karena di tengah pandemi ini kita juga mengadakan bagaimana komunikasi konten brand yang relevan dengan new normal ya. Jadi bagaimana supaya saling jaga, saling peduli ya. Terus bagaimana sebagai new normal ini supaya kita
bagaimana tetap di rumah saja, ini konten-konten yang sesuai gitu. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Dan kemudian kami juga mempercepat digital transformasi, ya, membangun komunitas online, dan kita juga membuka juga program reseller, ya, untuk para UKM. Kita ada pelatihan penjualan online. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Dan itu sedikit saya bagi pengalaman, mudah-mudahan menginspirasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu, pemaparan materinya menjadi inspirasi bagi kita semua ya. Dan ternyata saya baru sadar bahwa hampir semua produknya ini saya pakai sekarang Ibu. Jadi makeup saya 90% dari Wardah, makeover, shampoo, kemudian skincare juga saya pakai dari Wardah ya. Jadi saya pelanggan setia Ibu. Dan ini kita sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu, kita akan mencoba mendiskusikan pertanyaan yang sudah suaranya hilang ya? Ini karena jauh dari Aceh ya, sinyal. Kali apa digantikan sama yang lain? Mohon maaf. Ini moderatornya kali apa? Ada masalah sinyal. Ini kayaknya panitia mute ya. Itu kayaknya panitianya di mute ya. Coba di ini. Suara moderator. Moderator kayaknya itu mic-nya di ini loh, dinyalain kayaknya, di masih ini. Di refresh aja coba kayaknya. Moderatornya siapa tuh? Ini panitianya masih mute ya. Panitia nggak ada yang bisa gantikan apa gimana? Panitianya buffering kali Bu, buffering koneksi kali. Coba. Oke. Atau kalau ada yang bertanya bisa di chat, nanti saya jawab. Bisa tulis di chat, bisa langsung saya jawab. Mohon maaf Ibu, tadi terkendala ya. Kita lanjut ke tanya jawabnya. Mohon maaf tadi banyak teknis Ibu. Baik. Pertanyaan pertama dari saudara Nadila dari Unsyah. Beliau bertanya terkait nilai-nilai budaya yang ada di perusahaan, merupakan salah satu indikator apakah perusahaan tersebut dalam keadaan baik atau tidak, seperti itu ya. Kemudian keberadaan nilai-nilai dalam perusahaan sangat penting. Jadi bagaimana jika salah satu nilai budaya itu tidak ada atau tidak terpenuhi oleh suatu perusahaan. Jadi ini pertanyaan lebih terkait pentingnya budaya-budaya yang Ibu terapkan di perusahaan Paragon ini sendiri. Ibu boleh silahkan dijawab. Maksudnya tadi kan kita ada 5 karakter ya yang kita indikan budayakan di Paragon, yaitu adalah ketuhanan. Terus ini apa sih indikasinya gitu ya? Ketuhanan ini sudah ini ya. Dan di sini kan ketuhanan itu kan kita kejujuran ya, integritas ya. Jadi di kami di sini kejujuran itu harga mati gitu. Jadi kalau ada yang curang sekecil apapun itu ya harus mundur.
Nah, itu yang kami terapkan untuk menginikan ketuhanan. Tentu kemudian itu yang paling yang bisa langsung ya, bisa langsung dirasakan ya ketuhanan itu adalah integritas. Terus yang kedua kepedulian. Dari mana kita tahu nih udah ada kepedulian gitu ya? Nah, itu di sana adalah kepedulian itu kan adalah saling kolaborasi. Bagaimana mereka kerja sama tim gitu ya. Gimana kerja tuh tim gitu. Di sana kita nilai. Kemudian itu yang kita sampaikan. Terus yang ketiga tadi kerendahan hati ya. Dari mana kita tahu dia rendah hati gitu kan? Ya itu berarti ya kita lihat orang yang rendah hati itu kan enggak sombong, harus mendengar ya. Jadi termasuk juga ya kolaborasi juga ya sama temennya. Jadi mencari informasi, belajar terus-menerus. Jadi jangan merasa udah paling hebat gitu ya. Nah, terus yang keempat tadi adalah ketangguhan, itu berarti kita lihat nanti dari kerja kerasnya, dari disiplinnya, ya itu bisa kelihatan. Biasanya tuh KPI-nya langsung kelihatan ya. Yang kelima inovasi. Nah, inovasi memang bagaimana dia mengadakan perbaikan, kan inovasi itu bukan hanya mengeluarkan suatu produk baru saja ya, membuat sesuatu yang lebih baik dari hari ini dari kemarin, tadi dikasih tahu juga sama Bu Eva Yani, itu sudah inovasi. Jadi demikian. Jadi 5 itu ya kita terus adakan istilahnya disosialisasi ya. Gimana cara sosialisasinya? Ya kita adakan agent of change. Jadi dibentuk dulu 30 orang. Nah, itu diadakan pelatihannya, kemudian 30 orang ini nyampaikan lagi ke orang lain sehingga nyambung ke 10.000 orang. Seperti itu. Oke. Mungkin bisa jawab ya. Iya, sudah terbukti ya penting sekali ternyata budaya yang kita terapkan di sebuah perusahaan itu sendiri juga untuk meningkatkan kenyamanan dari karyawannya supaya bisa totalitas seperti itu bekerjanya ya. Ya, betul. Nah, kemudian kita coba jawab pertanyaan kedua. Ini Bu ada dari Zahra dari Universitas Syah Kuala juga. Pertanyaannya mengingat bahwa PT Paragon dimulai dari home industry, lalu bagaimana tips untuk mengembangkan bisnis agar terus berkembang dan dapat dipercaya dengan banyak orang? Mungkin Zahra juga berencana memulai industri yang dari home industry seperti itu, Bu. Mungkin ada tipsnya dari Ibu apa, Bu? Jadi sebetulnya sih kita itu satu membuat produk tadi ya, kalau saya lihat ya, buatlah produk. Jadi lebih kalau membuat produk itu lebih ke marketing mix kali ya, mungkin kalau marketing mix 4P. Produknya bagus, price harganya bersaing, terus tentu ada promosi juga nggak harus juga TV ya, sekarang kan ada medsos gitu ya, jadi promosi itu bisa kecil-kecilan. Keempat kan place itu ya maksudnya ya kita harus ada tempat lah, itu juga nggak harus besar, kecil aja. Terus yang kelima bagi saya ada satu P lagi ya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan dilihat dari perjalanan kami, berapa kali jatuh bangun, banyak ada kemudahan dari Allah gitu ya. Gimana cara mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu kita menginginkan ketuhanan dan kepedulian, itu yang saya rasakan. Dan kemudian yang penting itu ya ketuhanan, menjaga kepercayaan ya. Jadi sering sekali orang melihat. Nah tadi kan saya cerita karena supplier selama ini percaya, waktu saya minus, waktu saya kebakar, walaupun utang belum dibayar, karena dia percaya saya tetap bayar gitu. Saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Jadi kepercayaan itu yang penting. Dan jadi jangan hanya mikirin modal saja ya, tapi saya pernah mendengar ada satu kisah ya, ada yang bangun supermarket, bikin supermarket gitu ya, mulai dari toko kecil dengan modal 30 juta, dia tidak sampai 1 tahun bisa membuat swalayan dengan 1 M. Itu hanya dari modal kepercayaan. Gimana? Karena ternyata ada toko, dari karena dia merasa percaya, udahlah nanti aja bayarnya gitu. Kamu pakai aja dulu. Kemudian dari supplier kan juga dikasih utang. Sehingga dia bisa buka, dia cerita waktu itu di Lebaran dengan modal 30 juta, dia punya barang nilainya 1 M. Hanya dari modal kepercayaan. Nah, sekarang dia udah punya 14 swalayan di Sumbar. Namanya Budiman Swalayan. Nah, ini contoh ya. Jadi kita kadang-kadang mikir modal padahal
bagi saya modal memang penting, tapi yang penting ada kemauan dan kita menjaga kepercayaan. Oke, terima menjawab, kasih. ya. Ya, ini dia ya untuk teman-teman peserta di sini yang ada niat mau memulai bisnis dari rumah. Nah, kalau selama ini masih berpikir modal saya cuma sedikit, nah kayaknya nggak mungkin. Nah, tadi sudah dijawab sama Ibu Nur, ternyata ada yang juga lebih penting daripada modal, yaitu kepercayaan ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. ini dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Namanya Mutakin, beliau bertanya, katanya puji syukur Allah, Ibu Nur Hayati diberi kemudahan dalam membangun usaha dan bisnisnya. Tapi bagaimana jika seseorang sudah berjuang keras dalam membangun usahanya, tapi tak kunjung sukses? Apa tanggapan Ibu Nur Hayati mengenai hal ini? Gimana Ibu? Ya, jadi saya udah kerja keras ya, tapi kenapa nggak sukses gitu ya? Ya itu mungkin kan sukses itu kan nggak instan. Seperti tadi saya kan mulai tahun 85 ya, kan saya juga nggak langsung sukses. Itu saya boleh dikatakan sukses itu setelah 2010 ya, setelah anak-anak itu gabung. Ya jadi ya pelan-pelan gitu. Ya ukuran sukses itu dari mana? Kalau bagi saya, kalau usaha itu tetap bisa tumbuh itu udah mulai sukses gitu. Jadi kita jangan hanya lihat orang yang langsung sukses instan ya, semua kita butuh proses. Nah misalnya, oh perusahaannya bangkrut lagi gitu ya, ya pasti harus ada yang salah maksud saya. Ya kita kaji apa yang salah, mungkin bikin produk, mungkin produknya nggak bagus, atau bikin restoran rasanya nggak enak, pasti ada masalah gitu. Jadi nggak mungkin rasanya, maksud saya selama saya berjalanan bisnis ini, kita sudah berikhtiar sempurna, kerja keras, dan kita selalu ya di yang 5 karakter itu, insya Allah sih akan diberi kemudahan Allah gitu. Tapi seandainya, aduh saya udah saya kerjakan semua nih gitu ya, kok nggak sukses? Ya kita bersabar aja. Mungkin belum waktunya, kan Allah memberi siapa yang Dia kehendaki. Tapi saya yakin kalau kita kerja baik, insya Allah sih sukses gitu ya. Tapi kalau enggak ya kita banyak doa dulu lah, banyak belajar dulu gitu ya. Jadi kalau kita selama 35 tahun ini saya lihat kok ada perusahaan yang tadinya bagus, lebih tidak bagus. Ya biasanya sih memang kesalahan ngelola aja. Jadi ada kesalahan maksudnya. Nggak mungkin tidak ada kesalahan. Jadi maksudnya tidak mungkin kita tiba-tiba jatuh gitu ya, pasti ada kepleset lah atau gimana gitu ya, pasti ada salah ya gitu maksudnya. Udah mungkin saya jawab. Ini suara moderatornya nggak kedengaran lagi ya, hilang kembali. Ini sepertinya di refresh lagi itunya biar keluar suaranya Pak ya. Coba cek, bisa terdengar? Udah ya. Udah. Ya. Baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya tadi yang sudah dijawab ya. Nah ini ada lagi muncul pertanyaan-pertanyaan baru dari Suri Maulida. Apakah ada kendala selama Ibu menjalani bisnis ini ya? Tadi sudah kita bahas juga beberapa tantangan dari Ibu Nur ini menjalankan bisnis sejak 35 tahun yang lalu ya. Dan pertanyaannya, bagaimana dampak bagi kesehatan kulit jika mengonsumsi bahan campuran kimiawi, dan apa keunggulan kosmetik Paragon dari yang lain? Kalau boleh tahu, apa arti dari simbol Paragon itu Bu? Mohon penjelasannya. Jadi keunggulan produk ada berapa makna dari apa kendala selama ini menjalankan bisnis ya? Ya kendala menjalankan bisnis itu sebetulnya kalau dilihat tadi perjalanan saya, pertama kali saya kendalanya awalnya sih saya nggak bisa jual sebetulnya. Nah saya nggak bisa jual, saya bisa buat. Nah tetapi akhirnya ya ada tetangga saya yang bisa jual gitu. Jadi makanya kita perlunya kolaborasi. Kita sukses nih nggak mungkin sendiri. Makanya tadi yang keperluan itu yang nomor 2 tadi, kepedulian ya, kolaborasi, kerjasama dengan orang lain. Itu jadi perusahaan ini kan bisa sukses karena karyawannya ya.
Jadi bagaimana kita bisa mengolah karyawan itu gitu ya. Kemudian tadi pertanyaannya lagi? Keunggulan produknya, Ibu. Keunggulan ya, keunggulan produk kami ya bisa dirasakan ya, bisa ditanyakan gitu ya kepada konsumen ya, pada semua pada menjawab mereka puas dengan produk kami, jadi kualitasnya cocok dengan harganya gitu. Jadi istilahnya itu kami tuh pada kualitas yang sama, harganya lebih murah, pada harga yang sama kualitasnya lebih bagus. Seperti itu sih. Orang produk itu kembali lagi kan tadi marketing mix tadi ya, produk, price itu sih. Ininya keunggulannya demikian, kita bagaimana membuat marketing mix ini sehingga pas gitu. Ya, saya setuju Ibu. Kalau soal keunggulan, saya sebagai pengguna setia ini sudah merasakan langsung keunggulan dari produk-produk Paragon ini. Nah, kemudian tadi juga ditanyakan oleh Suri Maulida makna dari simbol Paragon tersebut, Ibu. Paragon itu simbolnya kan segitiga kebalik ya. Jadi itu maksudnya apa? Paragon sendiri itu adalah nama permata yang bagus ya. Jadi lebih bagus dari berlian itu yang adanya ya. Dan kemudian kita simbolnya segitiga berbalik, maksudnya itu kita bagaimana bermitra ya, kitanya ada di bawah, di atas itu justru konsumen dan langganan kami di bawah. Jadi kami meladeni gitu ya. Jadi makanya kayak gitu simbolnya. Mungkin sudah menjawab. Iya, jadi karakter Ibu yang juga humble low profile seperti itu dituangkan ke dalam logo Paragon yang melayani dari konsumennya seperti itu ya. Muncul lagi pertanyaan dari Syarifah, Ibu. Selama pandemi COVID-19, apakah ada dampak yang dirasakan dari PT Paragon ini sendiri? Ya, selama pandemi saya kira sih hampir semua lah perusahaan kena dampak ya, kecuali perusahaan IT kali ya, yang justru dia naik gitu ya, ada digital. Jadi tapi bagi kami tadi yang saya sampaikan, ya alhamdulillah sih dengan semua pengetatan dengan segala macam, ya dari bulan Maret dan April walaupun penjualan turun, tapi kan banyak kos-kos yang bisa kita potong gitu ya, seperti perjalanan dinas segala macam. Alhamdulillah perusahaan tidak minus gitu, perusahaan tidak minus. Jadi boleh dikatakan ini udah sampai November, udah awal Desember ya. Tadi saya kira sih perusahaan wah ini kan kaget juga ya, turunnya lumayan awalnya. Tapi mulai Juni sudah mulai ada ada mulai perbaikan ya. Tapi mungkin ya sekitar boleh dikatakan turunlah dibanding tahun lalu ya, sekitar sampai sekarang sekitar 10%-an dan 15 ya. Jadi secara kesehatan sih perusahaan masih sehat karena hanya untungnya berkurang udah pasti gitu aja bagi saya sih. Yang penting perusahaan sustain gitu ya, karena ini tanggung jawab kita. Jadi kami itu tujuan perusahaan tadi kan bagaimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Jadi kenapa kami tetap mempertahankan perusahaan ini? Karena kami bukan mementingkan diri sendiri ya. Kalau mementingkan diri sendiri mungkin jual aja, banyak multinasional yang mau beli harganya triliunan gitu ya. Tapi ini adalah perjuangan anak bangsa, bagaimana perusahaan ini bisa, karena udah ribuan yang bergabung, kemudian ribuan juga yang kami bantu. Jadi semangat inilah yang terus kami ini kan ya alhamdulillah sih sampai saat ini perusahaan masih sehat. Ya begitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ini ada pertanyaan dari banyak penanya. Ini mewakili banyak penanya ya. Pertanyaan dari Andini Aprianti dari Multidata Palembang. Pertanyaannya adalah, kalau boleh tahu bagaimana cara Ibu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk Paragon? Sebab jika baru memulai bisnis, konsumen pasti tidak akan mudah percaya terhadap produk yang kita jual. Ini cukup banyak Ibu yang bertanya bagaimana caranya membangun kepercayaan. Awal berarti ya. Awal. Jadi gimana kita meyakinkan konsumen kalau produk itu bagus gini ya. Jadi kan kami awal-awal karena ini perusahaannya mulai kecil,
Ya kita jual dengan direct selling, tadi yang saya ceritakan kan, direct selling, multi level, itu kan kita ngadain presentasi. Tapi kalau sekarang sebetulnya sih lebih mudah, tinggal bikin konten-konten aja di medsos gitu. Jadi memang ya balik lagi tadi bagaimana kita meramu nih 4 marketing mix tadi. Jadi produknya bagus, harga bersaing, kita promosi. Ya meyakinkan konsumen kan dengan promosi kan. Promosi itu tidak harus juga jangan bayangkan promosi itu biaya besar. Promosi itu kan bisa dengan sekarang dengan digital ya, itu dengan WhatsApp, dengan Instagram, bikinlah konten-konten yang bagus gitu. Memang harus dengan promosi, dengan taktik promosi gitu. Kayak gitu sih. Di kualitasnya dulu kita umumkan, kemudian ya kita meyakinkan orang ya dengan membuat konten-konten sehingga orang tertarik gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan dari Megawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyah. Perusahaan Paragon merupakan perusahaan global. Bagaimana usaha Ibu untuk masuk ke pasar global? Apakah harus bermitra dengan perusahaan lain? Karena untuk masuk ke pasar global tantangannya sangat banyak, termasuk legalisasi dari hukum. Silahkan Ibu. Nggak harus juga sih, kita paling masuk, kita kan baru ke Malaysia ya. Ke Malaysia kita memang kerjasama dengan perusahaan distribusi di sana. Jadi ya masing-masing negara kan punya peraturan ya. Kita ikuti peraturannya, kita jalankan sesuai peraturannya kayak gitu. Jadi itu masalah kita harus kerjasama, bukan hanya masalah legal ya. Tapi kadang-kadang kan kita masuk ke suatu negara kan kita belum tahu medannya seperti apa gitu ya. Kami kerjasama dengan perusahaan setempat gitu. Ya, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau mikir bahwa sulit untuk mengembangkan bisnis, jangan ketakutan dulu ya. Ternyata ada jalan nih. Ya. Baik Ibu, satu lagi pertanyaan terakhir. Tadi kita sudah membahas memang kalau kesuksesan bisnis itu yang penting bisnisnya bertumbuh, kata Ibu seperti itu. Tapi bagaimana Ibu melihat kesuksesan secara lebih luas, secara umum Ibu? Bagaimana seorang pebisnis, kemudian wanita inspirasi seperti itu ya, melihat makna dari kesuksesan itu sebenarnya apa sih Bu? Kalau saya pribadi ya, kesuksesan itu adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak. Gitu ya. Kita hidup bermanfaat gitu. Kita hidup bermakna. Nah itu. Jadi bagaimana kalau kita punya harta banyak tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, bagi saya sih nggak sukses gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat ke sebanyak orang lain, kalau itu menurut saya sih begitu. Baik, terima kasih Ibu Nur, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi saya pribadi, bagi teman-teman panitia, juga bagi seluruh peserta yang sudah bergabung. Hingga saat ini ada ratusan peserta, hampir 200 peserta yang menjadi partisipan kita dan sudah berpartisipasi aktif. Kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh partisipan. Satu hal yang saya catat paling penting dari motivasi dari Ibu Nur hari ini yaitu setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kalau kita mengalami kegagalan atau sulit untuk memulai bisnis atau memulai usaha apapun, nah itu jangan khawatir karena sudah janji Allah bahwa pasti akan ada kemudahan seperti itu ya. Terima kasih Ibu Nur sekali lagi kami ucapkan. Mungkin sebelum kita tutup boleh foto bersama dulu ya dengan seluruh peserta. Boleh ya, silakan. Kami mohon kesediaan peserta untuk mengaktifkan kameranya, kita foto bersama, maksudnya kita screenshot seperti itu ya. Di era digital ini Bu, fotonya tinggal screenshot aja. Coba dia aktifkan dulu kameranya, peserta sudah? Oke, saya hitung mundur ya, panitia sudah siap untuk difoto ya. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Sekali lagi jempol ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih seluruh peserta dan juga spesial Ibu Nur. Banyak sekali motivasi, inspirasi yang Ibu berikan kepada kami semua, Ibu. Luar biasa sekali. Semoga kita bisa segera berjumpa langsung, Ibu ya. Kita berkunjung ke Aceh, insya Allah, Ibu. Ya, mudah-mudahan setelah COVID.
Iya, insya Allah. Ya, baik. Iya, baik. Saya tutup diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua sukses. Amin. Amin. Amin Bu. Oh ya Aldo lagi.